Halo teman-teman kelas aplikasi basis data, lanjut lagi nih di pertemuan 6 mata kuliah aplikasi basis data. Pada pertemuan kali ini kita akan disajikan tentang studi kasus dari perpustakaan. Di sini juga sekilas ya ada IRD dan LRS yang udah disediakan, tapi di sini cuman sekilas aja dikasih tahunya karena kalau untuk IRD dan LRS itu rinciannya kalian pelajari di mata kuliah sistem basis data ya kalau nggak salah. Jadi kita cuma ngelihat sekilas IRD dan LRS yang disajikan, terus kemudian kita bikin database-nya seperti biasa lewat command prompt. Oke, langsung aja kita kerjakan latihan studi kasus perpustakaan dan ada latihannya di akhir. Jangan lupa lihat di akhir karena ada seperti biasa ada screenshot yang harus kalian kumpulkan sebagai bukti kalian udah mengikuti pembelajaran di video ini. Oke, langsung aja ke pembelajarannya. Halo kelas, balik lagi di mata kuliah aplikasi basis data pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan belajar sedikit tentang IRD dan LRS karena di sini ada studi kasus tentang perusahaan yang ada IRD dan LRS-nya. Dari IRD dan LRS tersebut nanti kita akan bikin tabel-tabelnya dan database-nya. Di sini ada pengertian singkat tentang IRD dan LRS. IRD kepanjangannya Entity Relationship Diagram, merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas. Dapat dilakukan dengan menggunakan suatu pemodelan basis data. Sementara LRS atau Logical Relational Structure atau untuk bahasan selanjutnya disebut LRS merupakan representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Nah, di sini berikut ada IRD yang akan kita buat nanti database-nya dan tabel-tabelnya. Di sini ada IRD studi kasus perpustakaan. Jadi nanti yang di sini kita akan bikin tabel anggota, tabel peminjaman, tabel katalog buku, tabel buku, dan ini di sini yang tabel proses ini memiliki di sini nanti akan kita buat detail pinjam. Di sini kalian belajar ya di sistem basis data kalau nggak salah. Simbol ini namanya apa, simbol ini namanya apa, relasi ini one to many, one to one, many to many, itu kalian belajar di sistem basis data. Jadi kita cuma sekilas aja. Nah, di sini ada LRS-nya seperti yang saya bilang tadi. Di sini akan ada kalau nggak salah 6 tabel deh. Nanti di sini cuma 5 ya. Ini yang akan field-fieldnya yang akan kita buat. Ini nama tabelnya. Langsung aja lanjut kita ke studi kasus perusahaan. Nah, kita langsung buka. Biasa exam PP-nya kita aktifin dulu. Ininya kita kecilin. Kita buka ke exam PP. Kita start biasa MySQL. Apache sama MySQL-nya. Kebetulan di sini saya belum matiin nih. Saya stop dulu deh. Nanti saya start lagi karena kemarin laptop saya di sleep mode nggak dimatiin. Saya start lagi ya. Saya start lagi. Udah, kemudian close aja. Habis itu baru kita buka command prompt-nya. Jangan lupa di sebelah-sebelahin, kalian boleh sebelah-sebelahin sama modul kalian. Di sini saya sebelah-sebelahinnya sama PowerPoint aja. Dah, kita mulai dari poin pertama. Seperti biasa, masuk ke dalam MariaDB, buat sebuah database, aktifkan database. Itu kalian udah tahu, jadi saya cepetin aja. Lanjut, di sini poin keempat ada buat 6 tabel pada slide berikut. Nah, makan waktu juga nih ya buat 6 tabel, jadi nanti akan saya cepetin juga. Di sini saya akan ngejelasin aja. Nanti di sini ada
pengetikan maksud script baru. Fungsi script baru yaitu auto increment. Jadi ID adminnya ini nanti setelah not null dipakein auto increment. Fungsinya buat apa? Jadi nanti kita nggak usah ribet-ribet ngetikin record ID admin. Jadi kita nggak usah repot-repot bikin ID admin, dia akan membuat otomatis sendiri hitungannya itu dari 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Kalau enggak, di sini saya contohin aja dulu. Kita buat satu table yang singkat, create table admin kan itu, terus diisi ID admin pakai underscore, jangan lupa jangan pakai spasi. ID admin int tipenya size-nya 5, terus dia not null, jangan lupa, terus di spasi lagi auto underscore increment. Udah di koma, baru kita bikin field berikutnya. Ini sama aja, varchar 25 not null. Saya copy biar cepet not nullnya, enter, password varchar 35. Not nullnya saya tinggal paste, Ctrl V, tapi ini udah selesai, jadinya saya tutup. Oh belum, kita pakai primary key dulu, primary key-nya lupa. Primary key di ID admin, kita tutup kurung primary key, tutup kurung create table, sama tutup script. Nah, query oke, kita tampilin dulu coba ya. DESC admin. Nah, di sini udah kebentuk dia primary key dan auto increment. Selanjutnya kita bikin, di sini ada table katalog buku. Di sini juga jangan lupa ada auto increment. Jadi nulisnya kayak tadi gini ya, not null auto increment. Dia langsung nggak dibawa kayak primary key. Nah, untuk selanjutnya jadi saya cepetin aja ya, karena yang beda cuman itu aja dari create table pada pembelajaran sebelumnya. Oke, sebentar, ini ada tipe data baru ya, E6. E6 itu digunakan untuk jadi nanti kalau misalkan kalian isi record supaya isinya tuh sesuai, hanya pilihan yang ada yang ada di sini yang sudah kita ketik di kolom ini nih. Nanti kan kita ketik di scriptnya selesai dan belum selesai. Apabila kalian ngetik selain ini, itu tidak akan masuk ke dalam record. Jadi penulisannya tinggal gini aja, E6 selesai, koma, petik satu lagi, belum selesai, gini, tutup kurung, dah, tinggal gitu aja. Kalau jumlah buku sama kayak atasnya, int 2 not null,
tinggal tambahin primary key ya. ID pinjam, primary key-nya, tutup kurung primary key, tutup kurung script. Nah, di sini ada error di line 2. Oh, ini saya belum pakai underscore, dia pakainya spasi. Jadi nanti saya ulang lagi, tapi saya cepetin aja ya. Nah, tahap selanjutnya kita akan ngisi data-data ke masing-masing table. Nah, di sini perlu diperhatiin ada ID admin tidak perlu dimasukkan karena auto increment. Kita lihat dulu table admin ya, berarti table admin di sini kan ada fieldnya sebenarnya 3, ID admin, username, dan password. Tapi tadi karena kita pakein auto increment, jadi ID adminnya itu kita nggak usah isi. Jadi kita langsung masukin username sama passwordnya aja. Caranya cuman cuma dihilangin aja fieldnya, cuman insert into admin, terus fieldnya username sama password, values, tinggal diisi. Ini pakai huruf kecil aja semuanya ya. Username-nya admin, passwordnya admin, koma, sama xxx, passwordnya juga sama xxx, tutup kurung, tutup script. Nah, query oke. Disuruh di sini juga disuruh tampilkan ya. Berarti select bintang from admin. Nah, sini kita udah keisi. ID adminnya lihat, meskipun tadi kita nggak isi, ini udah muncul dia otomatisnya ID-nya 1 dan 2 sesuai sama urutan ini ya. Record pertama, record kedua, ininya ID-nya juga akan berurutan. Nah, table selanjutnya itu sama aja. Ini ID katalognya juga nggak perlu dimasukin karena auto increment. Selanjutnya sama kayak yang tadi, jadi saya cepetin.
Oke, sampai sini udah banyak banget ya yang kita isi tuh. Lanjut, selanjutnya itu kita ada soal kayak yang di modul. Soal, tampilkan daftar buku dengan nama penerbit Wacanaria, kemudian urutkan berdasarkan tahun terbit. Nah, ini kalian buat screenshotnya ya, jangan lupa notepadnya, jangan lupa NIM, nama, nomor urut absen. Jangan lupa kalian sisipin NIM, nama sama nomor urut absennya di sini. Terus kalian buka Word-nya. Jadi di sini berarti karena ada 10 ya, 10 soal, kalian harus ada 10 screenshot. Di sini yang pertama coba saya contohin dulu. Yang pertama, tampilkan daftar buku dengan nama penerbit Wacanaria, kemudian urutkan berdasarkan tahun terbit. Jadi kita mau nampilin buku yang nama penerbitnya Wacanaria, terus urutkan, berarti kan pakai order by. Berarti select, salah bukan di sini, kan di notepadnya. Ini nggak usah kalian close, langsung aja select bintang from buku ya, karena kan dia adanya di buku, di tabel buku bukan sih. Coba kita lihat dulu. Iya benar, di tabel buku, insert into buku ya, benar. Select bintang from buku, where dia mintanya penerbitnya Wacanaria, terus order by tahun terbit. Udah tinggal di enter. Nah, di sini kan di order by-nya dari ascending ya, ini berarti kalau nggak pakai disuruh DESC. Ini Wacanaria udah muncul semua, poin 1. Nah, poin 2 sampai poin 10-nya kita kerjain lagi. Poin 2, tampilkan daftar buku dengan pengarang Pambudi Prasetyo. Sama kayak yang ini, yang poin 1, select bintang from buku, where pengarang ya, kalau itu pengarangnya sama dengan Pambudi Prasetyo. Select bintang from buku, dimana nama pengarangnya Pambudi Prasetyo. Jangan lupa dalam di dalam tanda petik 2 ya, tutup titik dengan titik koma. Nah, ini dengan pengarang Pambudi Prasetyo ada 2. Lanjut ke poin ketiga, buat alias untuk field judul buku dengan nama buku tersedia. Tampilkan daftar buku hanya field pengarang, penerbit, dan alias buku tersedia. Kemarin berarti kita pakai S ya, buku tersedia. Jangan lupa ini aliasnya pakai spasi. Otomatis kita pakai yang tanda petik 1 kebalik. Langsung aja kita ketik skripnya ya. Oh iya, tadi jangan lupa nih, poin 1 kan udah dikerjain, yang ini kita screenshot dulu. Poin 1 sama poin 2 di sini udah bisa ya nih dijadiin satu inian aja nih. Maksudnya udah bisa dijadiin satu screenshot. Sini saya pakai snipping tool aja, atau kalian juga bisa pakai print screen aja, klik tombol print screen yang ada di keyboard kalian, atau kalian juga bisa pakai snipping tool. Jadi tinggal di paste di sini. Terus kalian di sini kasih keterangan ya. Soal poin 1 dan 2 gitu.
Habis itu kalian kerjain lagi soal poin ketiga baru. Oke, lanjut kita ke poin ketiga ya tadi. Buat alias untuk field judul buku, tampilinnya pengarang, penerbit, dan alias buku tersedia. Jadi select apa aja yang tadi mau ditampilin, pengarang, terus penerbit, terus tadi ada judul buku ya, judul underscore buku, kita bikin aliasnya S, ketik 1 kebalik, buku tersedia, ketik 1 kebalik lagi, from, dari tabel mana, from buku ya, tabelnya tabel buku. Di sini dia nggak nulisin tabelnya tabel apa soalnya. Kita coba enter. Nah, ini pengarang, penerbit, di sini ada aliasnya ya, buku tersedia. Jadi pengarang penerbitnya nama field aslinya, ini nama aliasnya, judul buku ditampilinnya bukan judul underscore buka tetapi buku tersedia. Lanjut poin keempat, tampilkan daftar buku hanya field judul buku, pengarang, tahun terbit, kemudian urutkan secara descending. Nah, kalau ini lebih gampang lagi, berarti poin 4 ya. Poin 3 jangan lupa tadi di screenshot. Poin 4-nya tampilkan daftar buku, select tetap hanya judul buku, berarti nggak pakai bintang ya. Select judul underscore buku, terus tampilin, dia mau nampilin pengarang, dia mau nampilin tahun terbitnya juga. Ini di sini PowerPoint-nya kekecilan ya, kalian lihat modul aja kalau misalkan kalian mau ngerjain ini. Tahun underscore terbit, kemudian urutkan secara descending. From, berarti from dulu ya, from tabel buku juga ya, from buku, baru kita urutkan pakai order by, dia mau diurutkannya berdasarkan tahun terbit, order by tahun underscore terbit. Jangan lupa tutup script. Nah, ini udah judul buku, pengarang, sama tahun terbit diurutkan berdasarkan tahun terbit. Nah, dia minta urutnya descending, saya lupa, ini di copy aja poinnya, berarti poin 4 pakai order by tahun terbit, tadi tutup kurungnya dihapus dulu, tambahin DESC, baru tambahin tutup kurung lagi. Nah, jadi dia berdasarkan yang terbaru dulu nih. Ini screenshot poin ke-4. Poin kelima, tampilkan daftar buku dengan pengarang selain Ahdim Makaren. Nah, kemarin kalian inget nggak tuh? Ini kita katasin dulu, kalau misalkan pakai selain itu pakai apa? Berarti kalau misalkan selain, kan tadi kan biasanya pakai where pengarang sama dengan Ahdi Makarin, tapi kalau selain kita tinggal pakai where not. Jadi gimana skripnya? Select bintang, karena dia semuanya kan ya bintangnya. Iya benar, select bintang from, ya baterai saya lowbat, biarin aja dulu. Select bintang from buku where not, karena selain. Where not-nya pengarang sama dengan Ahdim Makaren. Dia nggak minta diurutkan kan? Udah di situ. Nah, di sini nggak ada pengarang nama Ahdim Makaren. Poin 5 udah selesai, jangan lupa di screenshot. Kita lanjut ke poin 6. Poin 6, tampilkan daftar anggota dengan alamat Ciledug. Sama kayak tadi, ini gampang juga, tapi dari tabel anggota berarti ya ini. Kita mesti analisa juga nih di sini. Kita harus ngambilnya dari tabel apa, karena di sini nggak dikasih tahu kita harus ngambilnya dari tabel apa. Berarti select
bintang, from anggota, where, dimana alamatnya sama dengan Ciledug. Udah tinggal tutup. Nah, dia nih si Nur Kumalasari yang alamatnya di Ciledug. Lanjut, itu poin ke-6. Poin ke-7 kita nanti screenshotnya, ini kan sedikit ya, kita gabungin aja sama poin 7. Tampilkan daftar anggota dengan bernama depanmu. Nah, kalau bernama depanmu berarti kita pakai like ya kemarin. Kayak gimana skripnya? Langsung aja kita ketik di sini. Select. Dia semuanya kan mintanya bintang, from anggota, where, tadi mau inian ya, bernama depanmu. Where-nya nama depan, berarti nama anggota, berarti itu ya fieldnya nama underscore anggota. Kalau nggak salah sih nama anggota tadi fieldnya. Ini saya lupa juga, kebanyakan tadi kan ya fieldnya kita bikin nama underscore anggota, like, apa tadi depannya mu ya, mu persen, petik satu lagi terus tutup. Coba kita enter bener apa enggak. Unknown kolom nama underscore anggota in where clause. Coba kita deskripsiin dulu ya tabel anggota. Saya juga lupa nih nama field-fieldnya. Select bintang, from anggota. Nih harusnya yang tampil Musdalifah ya. Nama fieldnya nama, bukan nama anggota, pantesan dia nggak mau. Jadinya tinggal ini di copy paste aja kalau kalian tadi udah ngetik. Ctrl C terus Ctrl V di sini, terus kalian geser ini, dihapus nama like mu. Coba kita enter, bisa apa enggak? Nah tuh bisa, Musdalifah. Jangan lupa tadi poin berapa tuh yang belum di screenshot. Coba kalian, pokoknya kalian inian aja ya, screenshot yang tadi belum di screenshot. Ini poin ke-7 udah di screenshot, jangan lupa. Kita lanjut poin ke-8. Tampilkan daftar anggota, hanya field nama, nomor telepon, alamat, email selain anggota beralamat di Salemba. Sama dong kayak tadi udah ada tuh di atas. Kalian mudah-mudahan udah hafal ya skrip ini di luar kepala, karena kan kita sering pakai terus tiap pertemuan. Jadi tampilkan daftar anggota, select bintang, tampilkan daftar, oh hanya field ya, berarti nggak pakai bintang. Select apa yang tadi dia mau tampilin, nama underscore no tel, nomor underscore tel, terus alamat, koma email. Udah itu aja yang mau dia tampilin. Where not, karena selain ya, where not, alamat, salah kayaknya nih kita pakai from dulu, from anggota, baru pakai where not, karena selain, alamatnya where not, alamat sama dengan Salemba ya, Salemba, tinggal ditutup. Nah salah lagi kan, itu kurang A. Saya copy aja biar cepet. Kalian juga bisa kayak gitu biar cepet kalau lagi males ngetik. Ini tinggal ditambahin A, tinggal di enter lagi. Nah di sini Salemba udah nggak ada ya, semua record tampil kecuali anggota yang alamatnya di Salemba. Poin ke-8 udah selesai, jangan lupa di screenshot. Poin 9
Tampilkan daftar dengan nomor telepon 3 angka terakhir 777. Kalau tadi kita pakai like-nya depannya Mu, tapi ini kita pakai belakangnya, angka terakhirnya 777. Jadi tinggal select bintang, karena dia mau tampilin semuanya, nggak ada aturan di situ. From anggota where no tab ya, no underscore tab tadi fieldnya, no tab, like, petik 1. Kalau tadi depannya Mu, yang mau depannya Mu, persennya itu kan di depan ya, di belakang Mu persen. Tapi kalau misalkan kita mau bikin kita angka terakhirnya 777, berarti kita pakai persennya dulu, persen 777 gitu. Jadi tinggal dibalik aja. Kalau misalkan dia mau nyari depannya Mu, dia persennya di belakang. Tapi kalau mau angka terakhirnya, misalkan dia mau nyari karakter terakhirnya, kita persennya itu di depan. Where nomor telepon, like, persen 777. Jangan lupa di dalam kurung petik 1 dia. Kita tutup, coba bisa apa enggak. Nah, ini muncul nih, bener berarti si Zainal Abidin yang nomor teleponnya belakangnya 777. Poin 9 udah selesai, gampang juga. Kalian screenshot, tampilkan jumlah data pada tabel anggota dan tabel buku yang terakhir. Gampang deh, ini tinggal pakai yang kemarin select count, pakai count ya kemarin kita. Select count, ini bintang kalau nggak salah ya, lupa inget saya. Select count bintang from buku. Nah, berarti dia ada 9 record. Coba kita cek. Select bintang from buku. Benar, dia ada 9. Scriptnya benar ya berarti tadi. Oke, poin 1 sampai 10 udah selesai. Jangan lupa di screenshot ya. Oke, selesai sudah pertemuan 6 kali ini. Gimana, tangannya pegel kan? Saya juga sama kok, pegel. Saya ngerjain juga. Jangan lupa screenshot yang tadi saya suruh di pas ngerjain latihan soal dikumpulkan seperti biasa di MyBest. Kalian taruh Google Drive dulu. Di pertemuan kali ini emang gak banyak materinya, kalian cuman create table sama masukin record-record yang ada. Jadi itu udah kalian pelajari ya. Di pertemuan selanjutnya latihan soalnya juga udah saya kasih tahu, jadi kalian tinggal screenshot aja, kalian gak perlu nyari-nyari lagi. Boleh kalian hafalin skripnya, boleh, biar nanti kalian lancar. Nah, nanti di pertemuan 7 baru kita akan ngerjain tugas. Jadi di pertemuan 7 nanti saya nggak akan ngasih materi, saya cuma akan ngasih tugas. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.